beserta keluarga. Ini teman-teman kita yang lain belum hadir. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hati mereka untuk mereka boleh hadir sama-sama mengisi cawan-cawan doa dan beribadah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Kak Kezia, Pinkan, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita buka dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Kak Windy boleh bawa kita dalam doa. Kak Christine, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan kepercayaan-Mu Bapa. Untuk kami kembali berdoa di Zoom Persatuan Doa Komunitas Anugerah ini Tuhan. Untuk berdoa bagi bangsa, bagi wilayah di mana kami tempatkan, bagi jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi, Bapa mau ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa tutur kata tingkah laku perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami dan tahirkan setiap kami. Sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu Bapa. Biarlah kami mempunyai roh yang baru, kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Roh Kudus yang selalu memimpin setiap kami, untuk kami kiranya datang kepadamu mendahulukan Kau dari segalanya Bapa. Kuatkan mampukan kami untuk kami berjaga-jaga, kuatkan memampukan kami untuk mengisi cawan-cawan doa kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malaikat Tuhan sapu bersih sikat habis semua penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di setiap di mana kami tinggal. Dan biar atmosfernya dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancurkan semua langit-langit tembaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh yang mengganggu setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai, baik handphone, laptop, jaringan-jaringan yang ada wifi sekalipun terkendali dan tidak ada gangguan sedikit pun, dan dilancarkan pada saat kami berdoa di Zoom Persatuan Doa Komunitas Anugerah ini. Dan biarlah hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini Kau urapi, bahkan hikmat pengertian yang daripadamu turun, yang ilahi turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Dan hamba buka Zoom Persatuan Doa Komunitas Anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan pada Kak Christine. Terima kasih Kakak. Baik, puji Tuhan, terima kasih Kak Windy. Tuhan Yesus memberkati kakak dengan keluarga, sehat selalu, dan tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Kak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Pagi hari ini akan kita baca kelanjutannya dari Keluaran, disambung ke Keluaran 11, 1 sampai 6. Mari kita semua sama-sama membacanya. Keluaran 10 ayat 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami hanya ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 28. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. 29. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Itulah ke-10 diberitahukan. Keluaran 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. 2. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat yang ketiga, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawainya Firaun dan di mata rakyat. Ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ayat yang kelima, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ayat ke-6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Amin. Demikian bunyi firman pada pagi hari ini yang mana kita sudah sama-sama membacanya. Biarlah kita semua mau dengar-dengaran dan tetap setia untuk Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya akan baca susunan acara dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini di Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2025. Host dan deklarasi oleh saya sendiri. Deklarasi sapu bersih akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan akan dibawakan oleh Ibu Irawati. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 akan dibawakan oleh saya sendiri. Worship akan dipimpin atau dilayani oleh Nona Pikan. Firman pagi hari ini akan diberitakan oleh Bapak Evangelis Feli Sapulete. Perjamuan dan pengurapan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Worship kembali oleh Nona Pikan. Dan doa syukur oleh Ibu Maria. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Feli Sapulete. Dan pujian penutup oleh Nona Pikan kembali. Demikian susunan acara kita sepanjang pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kita semua kekuatan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya akan buka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry. Kepada Bapak Evangelis Ferry, saya persilakan. Terima kasih lagi Ibu Kristina. Dan saudara-saudara, sebelum kami mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kami sama-sama angkat hati untuk minta pimpinan kuasa Roh Kudus dan hikmat untuk boleh mengerti segala apa yang kami dengar dari firman Tuhan dan khotbahnya. Mari kami berdoa. Bapa yang penuh kasih dan yang bertakhta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami umat orang-orang percaya Persekutuan Doa Oikumene Anugerah menghampiri Bapa untuk pertama mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyembah nama anakmu Yesus Kristus dan layak untuk menerima makanan rohani, dan berkati kami untuk dapat menjalankan dan memampu kegiatan ibadah doa pagi ini untuk menyembah-Mu dengan tenang dan damai.
Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang Bapa berikan kepada kami hamba-hamba dan penghadiri ibadah doa pagi untuk beribadah kepada Bapa di surga, di mana Tuhan juga berikan hamba-Mu untuk mendengarkan beberapa ayat, makanan rohani untuk jiwa kami yang haus dan dahaga akan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang terbaik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami makanannya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bertuturlah kepada kami kata-kata penghiburan untuk menguatkan iman kami. Hanya atas nama-Mu kami menyembah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya membaca dari firman, dan saya mau bicara sedikit tentang pujian yang kami dengar bersamamu. Kalau kami dengarkan pujian pagi hari ini bersamamu, atau bersamaku, mau bilang bagi kami semua pagi hari ini, Tuhan selalu ada bersama kami di tiap musim hidup kami. Tidak pernah Tuhan biarkan kami sendiri mau dalam pergumulan kami. Tuhan selalu ada. Begitu juga pagi hari ini saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bacaan untuk subuh pagi hari ini terambil dari perjanjian baru, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat 15 yang berbunyi begini. Ada dua bahagian dari pembacaan ini, ujilah roh-roh dan kasih Allah dan kasih kita. Yang mana saya sekarang membaca, ujilah roh-roh. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, saudara-saudaraku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tadinya tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dan kasih Allah dan kasih setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Sampai di sini ada pembacaan untuk pagi hari. Dan teks tema yang saya pilih untuk pagi hari ini, Yesus berkata, Dia yang ada di dalam kamu, saudara-saudara, lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Dan judul untuk mengkuat iman kami dan mendorong kami pagi hari ini untuk masuk dalam pagi hari dan hari yang baru. Bukalah matamu untuk melihat panen dan kebangkitan rohani Allah. Selamat pagi, saudara-saudara, penghadiri ibadah doa pagi. Hari yang benar-benar baru, awal yang benar baru. Hari yang baru untuk memungkinkan Yesus membuka mata rohani Anda dan saudara dan saya sedikit lebih lebar. Hari yang baru untuk berlatih melihat dengan visi kerajaan surga. Barangkali saudara-saudara belum bangun betul, tapi kalau Tuhan mampukan saudara-saudara untuk boleh buka mata di subuh pagi hari ini, adalah maksudnya untuk saudara-saudara melihat kebesaran Tuhan. Pertama, melihat kasih-Nya terhadap saudara-saudara. Bukalah matamu untuk melihat panen dan kebangunan roh Allah adalah panggilan untuk mengalihkan fokus kita dari urusan-urusan mendesak kebutuhan rohani. Menyadari bahwa banyak orang yang terbuka secara rohani dan siap untuk pekerjaan Allah, terlepas dari kegelapan atau tantangan rohani di sekitar kita. Panen mengacu pada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara-saudara, atau mereka yang mencari harapan dan jawaban. Sementara kebangunan rohani Allah melambangkan kerja Allah yang penuh kuasa di dunia, yang mengubah hidup dan mendatangkan kebangkitan rohani dalam tiap-tiap manusia. Melihat dan menangkapi kesempatan rohani yang berlimpah merupakan suatu dorongan, sebagaimana Yesus mendesak murid-muridnya untuk mengangkat mata mereka ke ladang-ladang penantian. Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukalah matamu adalah undangan rohani untuk memiliki penglihatan rohani guna melihat realitas atau kasat mata dari kehadiran Allah dan kebutuhan manusia, serta mengenali momen tersebut. Panen adalah metafora bagi jiwa-jiwa yang siap menerima pesan, kasih, keselamatan, dan pengharapan Allah. Ini menunjuk pada gerakan supernatural roh Allah, pencurahan kasih karunia Allah yang memulihkan dan menyegarkan kehidupan rohani, kelahiran kembali saudara-saudara, dan mendatangkan kebangunan rohani yang meluas. Dan doa kita seharusnya adalah, Tuhan Yesus, bukalah mata kami agar kami dapat melihat bahwa pertolongan sudah ada di sini, di dalam hati dan diriku dan diri kami. Bukalah matamu dan lihatlah dengan visi rohani, agar saudara-saudara dapat mengangkat dan memuliakan orang lain, seperti yang Yesus lakukan.
Ketika kita melihat orang lain dengan mata surgawi, setiap jiwa menjadi harta karun. Setiap orang yang kamu temukan, terlepas dari status atau situasi duniawi mereka, menjadi seorang yang melihat Yesus sebagai harta karun berharga dan bernilai. Ketika doa harian kita menjadi, isikan aku melihat orang lain sebagaimana Bapa di surga melihat mereka. Hati kita diubah karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, membuka mata dan hati kami kepada orang-orang di sekitar kami yang sangat Tuhan kasihi. Doa harian kami yang dapat memberikan dampak luar biasa pada perjalanan hidup kami sehari-hari adalah, bukalah mataku untuk melihat kekacauan dan penderitaan dunia ini dan dari sudut pandang Tuhan. Karena dunia ini akan menderita. Lihat saja bagaimana yang terjadi minggu-minggu lalu di mana yang ada kebanjiran. Ya. Bantulah aku melihat apa yang dilihat surga. Ketika kita melihat permasalahan di bumi dengan solusi dari surga, harapan menyerbu ruang di mana ketakutan dan kecemasan pernah berkuasa. Alih-alih terjebak dalam berita dan cerita media sosial bahwa kehancuran sudah dekat, saudara-saudara dapat melihat bahwa panen berlimpah dan inilah saatnya bagi umat Tuhan untuk menuai. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak dan memberikan kesembuhan surgawi kepada orang-orang dan memberikan harapan kepada mereka yang berada dalam situasi putus asa. Begitupun yang terjadi hari-hari yang lalu di Bali dan Denpasar, musibah banjiran karena hujan deras. Bagaimana kalau terjadi di saudara-saudara di Priok? Bagaimana? Apakah rasanya? Doa harian Anda dan saudara-saudara seharusnya adalah, bukalah mataku dan lihat bahwa pertolongan sudah datang, yaitu Kristus, yang mana Roh Kudus ada di dalam kita semua, saudara-saudara. Anda dan saudara-saudara tidak pernah sendirian. Jangan pernah, ingatlah itu, jangan kecewa, jangan takut. Saudara-saudara berada di tengah-tengah pertempuran rohani yang sesungguhnya. Kecuali Anda dan saudara berani. Saudara-saudara telah diberi akses kepada setiap senjata rohani yang tertulis di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18. Pedang roh, firman Tuhan, dan bala bantuan. Saudara-saudara memiliki seluruh bala tentara surgawi di belakang saudara-saudara yang tiap-tiap pagi dalam jam ibadah saudara-saudara panggil. Malaikat datang tolong. Malaikat apa saja. Anda dan saudara-saudara memiliki malaikat yang menunggu perintah kamu untuk bertindak dan mengubah suasana di sekitar kamu. Kenapa? Kita panggil malaikat-malaikat penjaga-penjaga Tuhan kepada kita. Anda dan saudara-saudara memiliki Tuhan sendiri yang berjanji untuk berjalan di depan kamu. Yang dikatakan dalam Ulangan 31. Anda dan saudara-saudara, begitu pun saya, memiliki Tuhan yang diam di dalam Anda dan saya sebagai baitnya. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan yang 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan miliki kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Tetapi saudara-saudara, mata kita harus dibukakan.
terhadap apa yang ada di alam rohani, agar kita dapat berjalan di bumi dengan pengetahuan tentang apa yang terjadi di alam gaib. Dan melalui kuasa Roh Kudus dan doa-doa kita kepada Tuhan untuk membuka mata kita, kita dapat semakin melihat apa yang sebelumnya tersembunyi atau terhalang dari kita, saudara-saudara. Mata kita yang diurapi, kita lihat dalam kegelapan, dia terang. Berikut adalah contoh yang kuat yang menunjukkan kuasa pasukan yang tak terlihat di firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara mengkali tahu, Elisa menghadapi pasukan Aram dari perspektif duniawi. Ia kalah jumlah. Ia tidak dapat menenangkan pertempuran tanpa campur tangan yang ajaib. Hambanya takut. Tetapi Nabi Elisa memiliki visi kerajaan yang melihat melampaui yang alami. Ia melihat yang tak terlihat, saudara-saudara. Elisa tahu ada lebih banyak hal yang terjadi daripada apa yang berada dalam jangkauan penglihatan alami. Ia dapat melihat bala tentara surgawi di fikahnya. Ia memberitahu hambanya untuk jangan khawatir, karena mereka yang berada di fikah Elisa lebih besar daripada mereka yang berada di pasukan Aram. Elisa berdoa agar mata hambanya terbuka sehingga ia dapat melihat. Dan ketika ia melihat lagi, ia melihat kereta perang dan kuda yang berlimpah ruah. Dan Allah memberi Elisa kemenangan atas pasukan musuh. Kata Elisa, mereka yang bersama kita lebih besar daripada mereka yang bersama mereka. 1 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17 yang katakan itu. Saudara-saudara, ada juga pasukan yang siap membantu Anda dan saudara dan saya jika kamu berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Begitulah kuasa perkataanmu, saudara-saudara. Inilah visi kerjaan Allah. Ini perjanjian Tuhan. Carilah saya. Akibatnya, kalau ketorang cari Tuhan di surga, ia kasih tunjuk semua apa yang dalam kegelapan, ia bawa dalam terang untuk kita. Karena itu, kita tidak usah takut, saudara-saudara. Tidak usah kecewa. Bawa semua kepada Tuhan. Pertumbuhan yang konstan dalam melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terlihat jelas oleh orang-orang percaya. Begitu juga saudara-saudara yang berjalan dekat dengan Tuhan Yesus dan sering menerima wahyu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada berdiam di saudara-saudara yang sekarang ada duduk dengar. Amin. Yesus berkata, dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia, saudara-saudara. Jangan lupa itu. Amin. Hidup dengan kata-kata itu. Roh yang berkuasa ada di tengah-tengah dan di dalam saudara-saudara. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan sendiri, yang telah memilih untuk berdiam di dalam hati saudara-saudara, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, yang menentang Anda, saudara-saudara, keluarga Anda, gereja Anda, kota dan desa Anda, bangsa kita atau dunia kita dan sekitar kita. Saudara-saudara, adalah solusi yang berjalan berbicara dan solusi bagi berbagai masalah dan penderitaan di bumi. Berkat Roh Kudus yang hidup di dalam kamu, marilah kami terus berdoa agar dapat melihat orang lain dengan mata rohani. Mata yang mana sebentar akan diurapi. Melihat kekacauan hari ini dengan mata rohani. Dan juga melihat pertolongan dari surga yang tersedia bagi kami. Baik di dalam diri kami sendiri melalui Roh Kudus, maupun di sekitar kami berkat bala tentara kudus yang diutus dari surga. Adalah malaikat-malaikat yang penjaga untuk kami.
Dan inilah seharusnya doa kita, saudara-saudara. Marilah kami berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih, kami hamba-hamba memohon visi yang lebih luas, bisa yang lebih jelas, dan penglihatan yang tajam, baik yang dekat maupun yang jauh, akan hal-hal yang ingin Engkau lihat bagi kami. Kami ingin melihat apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan di dalam Kristus, bolehlah kami terus melihat orang lain dan diri kami sendiri sebagaimana Engkau melihat. Bapa di surga, bolehlah kami memiliki wawasan rohani tentang pertolongan yang tersedia bagi kami dari surga, supaya kami hidup dan mengasihi dengan mengelola surga di bumi dengan terus berdoa. Jadilah di bumi seperti di surga, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saya kembali semuanya kepada host, Ibu Kristina. Terima kasih saudara-saudara. Baik Bapak, terima kasih buat ya, biarlah firman Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita semua, membakar hati iman kita untuk kita melihat kasih Tuhan, dan kita juga boleh mengasihi sesama dan peduli kepada sesama. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, senantiasa sehat, semangat, dan selalu apapun, dimanapun Bapak diutus Tuhan selalu diberkati. Amin. Terima kasih lagi Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan dengan perjamuan dan beberapa yang akan dibawakan atau dipimpin atau dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Kepada Bapak Evangelis Daud saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Christine. Salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan bersama Tuhan. Biarlah hati kita selalu dekat selalu pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk persiapan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, Maha Pencipta langit bumi dan isinya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang mati. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari kami anak-anak anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami hari demi hari hingga pada pagi hari. Kami boleh berkumpul dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena. Terus jamah pulihkan kami Tuhan, urapi kami, jamah kami, biar hati kami terus setiap pagi menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan. Hari demi hari sampai Kau datang. Dan Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami akan makan perjamuan. Berkatilah tubuh dan darah-Mu, berkatilah minyak urapan, dan berkatilah pembacaan deklarasi Bapa, sehingga kami dipulihkan dan dikuatkan selalu. Dan kami sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari sama. Kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya
Dalam darah Yesus kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Darah Yesus mentahirkan kami. Darah Yesus membenarkan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus telah memberi kami diperdamaikan dengan Bapa. Amin. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Puji nama Tuhan, glory, glory. Haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan. Yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh kami, agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan dibangkitkan pada hari sama. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertembak agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor dalam nama Tuhan. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk meterai sebagai warga sorga. Mempunyai oleh bulu-bulunya, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit leher, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit. Firman Tuhan Matius 26 ayat 27 dan 28. Demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Inilah darah Tuhan, mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory. Kita mengangkat minyak urapan. Haleluya. Iya Aba ya Bapa ya. Tuhan, kami mengangkat minyak ini, Tuhan. Engkau mau berkati minyak ini dan kuduskan, dan biarlah kami mengoles dari atas kepala sampai telapak kaki, sehingga kuasa-kuasa roh segala sakit penyakit roh kelemahan keluar dari tubuh jiwa kami demi nama Tuhan. Mari kita mengoleskan di telapak tangan kita. Biarlah tangan ini kita menjamah orang-orang sakit disembuhkan, dan segala setan keluar dari orang-orang yang kita mendoakan. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, perbarui kami dan kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan berasal dari kami keluar dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita mendoakan orang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan. Haleluya. Dan kita mengoleskan di mata kita, alis mata kita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mata kita disempurnakan sehingga bercahaya, bersinar. Dan kita mengoleskan di telinga kita, dan telinga ini mendengar suara-suara Tuhan
yang berbicara kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di dada kita, haleluya. Organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh-tubuh yang sakit, yang pegal-pegal dalam nama Tuhan Yesus keluar. Dan kita mengoleskan di telapak kaki kita. Kaki ini berjalan mencari jiwa-jiwa pelayanan di mana-mana dalam nama Tuhan Yesus. Untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Haleluya. Kuatkan kaki kita Tuhan. Untuk pelayanan kita. Sampai Tuhan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi Tuhan, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu dan kami sudah mengurapi. Terus pulihkan kami, terus kuatkan kami Tuhan, biar hati kami berkobar-kobar setiap pagi menyembah memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu hari demi hari, sampai Engkau datang. Bapa terima kasih, berkatilah kami, hukuman anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kristin, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Evangelis Daud untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Selalu sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak, sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali akan masuk dalam penyembahan worship yang akan dipimpin oleh Nona Pinkan. Kepada Nona Pinkan saya persilakan. Terima kasih ya Bapa, kami mau selalu mengandalkan-Mu, kami mau selalu berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Tante Kristin. Baik, terima kasih Nona Pinkan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat terus untuk melayani Tuhan. Dan senantiasa diberkati luar biasa. Amin. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa-doa kita pada saat pagi hari ini, di mana doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Maria, kemudian doa syafaat oleh Mr. Ronald, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry. Ujian penutup kembali akan dibawakan atau dipimpin oleh Nona Pinkan. Demikian akhir dari pertemuan kita pada misi, dan semangat terus. Biarlah roh yang ada di dalam kita menyala-nyala untuk senantiasa bangun pagi melayani Tuhan. Baik kita diberikan tugas maupun tidak, kita tetap masuk untuk mengisi cawan-cawan doa kita. Puji Tuhan, saya persilakan doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Maria. Kepada Ibu Maria, saya persilakan. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam ibadah pagi hari ini, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Dan mohon terima berkat Tuhan. Mari kami berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di mana Tuhan memampukan kami berhimpun untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bantulah kami hamba-hamba-Mu untuk mempercaya bimbingan-Mu setiap hari. Yakin bahwa Engkau akan menuntun kami ke arah yang benar. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa, dan berilah kami keberanian untuk mengikuti jalan-Mu. Kiranya terang-Mu bersinar melalui diri-diri kami.
dan menuntun orang lain kepada kasih dan hikmat-Mu, Bapa yang di surga. Terima kasih atas penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing kami di dalam jam-jam ibadah ukumen anugerah. Terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami hamba-hamba-Mu dan peserta jam ibadah untuk beribadah kepadamu. Dan bimbing kami semua dalam hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas nama-Mu yang kami boleh menyembah, sempurnakan dan gabulkan doa-doa kami. Yang Bapa, dan kami akhiri jam ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera selama-lamanya sampai dunia penghabisan, dan terima kami di dalam surga. Amin, amin, amin. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Selamat, selamat beraktivitas di dalam minggu yang baru, dan Tuhan memberkati kami semua sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yoraki, terima kasih. Pingen, terima kasih Kezia. Ya. Rona.